Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama dengan Ustazah kita membaca surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki ke dalam materi baru. Anak-anak silahkan simak video berikut ini. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 3 dan 4, kebersamaan di tempat bermain dan tempat wisata. Materinya tentang memahami perbedaan dalam kebersamaan. Kompetensi dasarnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Jadi anak-anak, walaupun kita berbeda-beda, namun kita dapat tetap melakukan aktivitas bersama seperti bermain bersama, belajar bersama, ya. Perbedaan dapat didasarkan pada karakteristik maupun hal yang disukai. Contohnya, kelompok teman berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu ada kelompok teman berdasarkan tinggi badan. Nah, ada teman-teman yang badannya tinggi, kemudian ada teman-teman yang badannya juga tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian kelompok teman berdasarkan bentuk rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, kemudian mungkin ada yang juga berhijab, ya nak ya. Lalu kelompok teman berdasarkan buku kesukaan. Nah, ada yang suka membaca buku dongeng, ada yang suka membaca buku pelajaran, ada yang suka membaca buku cerita binatang, ya.
Lalu ada kelompok teman berdasarkan permainan kesukaan. Nah, ada yang suka main bola, ada yang suka main boneka, dan lain sebagainya. Yang utama adalah sikap kita dalam memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kita harus saling menghormati dan senantiasa melakukan hal yang dapat mempererat kebersamaan dan persatuan. Selanjutnya, Siti bersama teman-temannya berolahraga di air. Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan pemanasan dengan melempar dan menangkap bola. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Nah, anak-anak, ini yang dinamakan saling tolong-menolong ya, walaupun kita berbeda. Lanjut, Siti bersama teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Nah, seperti ini anak-anak, walaupun berbeda namun tetap saling tolong-menolong. Nah, mari berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Kira-kira sikap yang baik seperti apa anak-anak jika ada teman yang jatuh namun ternyata dia berbeda agama dengan kita? Nah, sikap kita sebaiknya kita menolong teman yang terjatuh dan segera membawanya ke UKS untuk diobati. Ya, jangan kita biarkan saja. Nah, bagaimana sikap yang tidak baik? Sikap yang tidak baik itu ya hanya melihat dan membiarkannya saja, tidak ikut memberikan pertolongan. Nah, itu tidak baik anak ya, karena teman yang jatuh pasti membutuhkan pertolongan. Lanjut. Kita memasuki pada materi subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Ketika berkunjung ke kebun binatang, ada teman yang suka dan tidak menyukainya. Nah, sikap kita terhadap perbedaan ini sebaiknya kita saling menghormati apa yang disukai dan tidak disukai oleh teman kita. Nah, kita jangan mengejek-ejek atau mengoloknya ya. Lanjut, menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Bengi berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Lalu Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, mereka semakin banyak temannya ya nak ya. Karena apa? Karena mereka tidak saling membeda-bedakan dan tetap berteman bersama. Lanjut. Nah, ayo kita berlatih. Mari kita pasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Yang pertama, Bariah dari Madura. Nah, maka Bariah termasuk ke dalam suku apa Nana? Iya benar, suku Madura. Lalu ada Asep dari Bandung. Nah, biasanya di Bandung ini banyak suku apa ya nak? Iya, suku Sunda. Benar sekali. Kita beri tanda panah. Nah, lalu ada Joko dari Solo. Biasanya kalau dari Solo ini sukunya suku apa nak? Suku Jawa atau Betawi ya? Iya benar, suku Jawa ya sayangnya. Kemudian ada Madin dari Jakarta. Nah, kalau Jakarta berarti sukunya suku Betawi. Bentar anak-anak semua ya.
Kita lanjut. Nah, mari kita merangkum. Siapkan alat tulisnya, buku tulisnya. Kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Berikut rangkumannya. Baiklah anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.